Mau apa kamu? Kita ngobrol sambil duduk aja. Mau ngobrol? Sejatinya, jalanan ini hanya sebuah jalan kampung biasa, tak lebih. Namun jalan di Pamulang, Labuan Banten ini belakangan jadi mitos. Penyebabnya korban berjatuhan yang datang hampir setiap bulan. Ini belum termasuk gangguan kesurupan yang dialami warga sekitar jalan. Keberadaan makam di sisi jalan membuat warga yakin makhluk gaiblah yang jadi penyebab semua petaka ini. Kami mencoba mengungkapnya. Malam ini saya sedang berada di Kampung Pangulon, Kecamatan Labuan Banten. Di kampung ini terdapat sebuah jalan yang dikenal dengan Jalan Eksel. Di Jalan Eksel ini sering sangat terjadi kecelakaan, benar ya Pak? Dan warga di sini mengaitkan kecelakaan ini sering terjadi karena adanya gangguan gaib. Mungkin saya akan langsung bertanya kepada warga. Selamat malam Pak Ani. Iya Pak. Memang saya sering melihat juga di sini Pak. Di sini banyak terjadi, setelah ojek-ojek terjadi sering jatuh di sana. Akhirnya dia pulang ke rumah saya, minta ditolong. Dari kabar yang saya dengar juga di sini banyak warga yang sering dimasuki oleh gaib dan mengaku sebagai warga. Iya. Itu gimana cerita lebih jelas ya Pak? Jadi dia tersebut orangnya dari Kidul yang kemarin mati di situ ya, di situ akhirnya dia jurinya ikutan, namanya Gandarwo. Yang satu namanya si Gondrong. Si Gondrong itu orangnya pendek begini, rambutnya panjang sekali, itu yang minta tolong sama saya juga. Pakai motor, orang 6 orang kampung si masih. Si Gondrong itu adalah korban. Bukan korban itu, jadi dia ngikut juga. Terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Ani. Ya Pak Hakim, menurut Pak Ani ini kan memang benar di sini ada gaib. Kalau misalkan dari penglihatan Pak Hakim? Iya, memang energi gaib di sini cukup kental, cukup kuat sekali. Saya juga nggak tahu ini asalnya tempat ini sebagai apa. Yang jelas di sebelah jalan kita ini, samping kiri ini, nuansa gaib itu cukup kental gitu. Terus tadi yang dibilang makhluk gaib berwujud gondrong, pendek itu sempat terlihat tadi di tikungan itu pas kita mau datang itu dia sempat ada di situ terus melesat ke atas dia. Nah mudah-mudahan nanti dengan proses mediumisasi kita bisa mencari sebuah informasi ada apa gerangan di lokasi ini gitu. Apalagi sering dikait-kaitkan dengan adanya seorang gadis remaja yang meninggal di Kidul tadi itu di laut yang dimakamkan di sini. Itu kuburan itu. Ini makamnya di situ. Itu sering dikait-kaitkan ketika ada orang kemasukan mengaku-ngaku sebagai ruh dia almarhumah gitu. Itu yang mungkin nanti kita akan coba ungkap gitu. Siapa di balik itu semua gitu. Mungkin kita bisa memulainya sekarang Pak. Boleh. Selanjutnya, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Gangguin boy sianya. Ada kamu di sini? Iya. Mau apa kamu? Tapi tempat ini sering terjadi kecelakaan. Iya, saya juga tahu. Terus mau apain kamu sama saya? Melakukan siapa Yang lakukan itu si Gondrong. Si Gondrong? Iya, si Gondrong. Kenal, saya juga kenal sama si Gondrong. Oh gitu. Iya. Terus kalau Anda nggak pernah? Nggak pernah, saya emang nggak pernah. Jangan-jangan Anda yang gondrong? Bukan, saya mah bukan si Gondrong. Saya mah Anda bukan. siapa? Nggak mau dikasih tahu Anda sama sendiri saya. rambutnya kok gondrong kelihatannya? Iya. Jangan-jangan Anda yang gondrong ini? Tahu juga kamu ya? Ya?
Kenapa Anda suka mengganggu pengendara yang lewat? Karena orang yang lewatnya itu nggak tanpa permisi. Permisinya seperti apa? Ya, permisi, saya mau tumpang lewat, jangan nadangin jalan saya. Kan mereka nggak ngeliat Anda. Iya, walaupun nggak ngeliat kan di hati dia itu lain. Terus Anda sendiri menghargai orang nggak? Kalau Saya Anda, juga kalau orangnya menghargai saya hargai. terus kalau nggak menghargai Anda, Ya, kalau nggak menghargai saya akan goda dia. Iya. Anda menggodanya seperti apa sih? Saya pegangin dia. Nah, Anda bisa megang, kan kita dunia beda. Iya, walaupun beda juga pegangin sama saya. Iya. Apanya Apa dipegang? yang pegang? Itu motornya dipegangin sama saya, udah gitu didorongin sama saya. Kalau orang kesini permisi, Enggak, assalamualaikum, Anda nggak akan ganggu. enggak, Kalau orang baca Bismillah, enggak. enggak. Iya, Anda setuju mana, baca Bismillah atau permisi? setuju. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Anda bisa juga ya? Ya bisa. Emang Muslim Anda? Iya. Nah, kok Muslim mengganggu? Setahu saya hanya sebangsa setan yang suka mengganggu orang Muslim. Enggak setan juga. Udah saya mau keluar nih nggak kuat. Ya udah mau keluar saya ya. Assalamualaikum. Kami mencoba menyadarkan mediator. Tiba-tiba sesuatu terjadi. Naon dia ke Dario? Saya, Aing penunggu di dia. Siapa namanya? Lek naon dia nanyakeun aing. Dia awas dia ku aing. Siapa sih Ilok maksud Anda? usil dia kana aing. Siapa Siapa itu yang maksudnya? usir? Dia nusil kana aing. Oh, saya. Oh, Kesini datang ke sini untuk mengungkap. Karena di sini banyak kejadian-kejadian yang di luar logika manusia. Tiba-tiba ada pengendara sepeda motor masuk ke sawah. Ya, penglihatannya jalanannya lurus, ternyata Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Mediator tiba-tiba beringas. Dia mengeram dan menerjang ke segala arah. kita ingin ngobrol, mencari sebuah kebenaran, sebuah informasi. Ada apa di jalanan ini sehingga banyak terjadi kecelakaan? Hanya itu aja. enggak mau. Karena ini tempat saya. Ya, bagus sekali. Berarti kalau tempat Anda, berarti Anda tahu situasi kejadian di sini ya. Itu aja yang kami perlukan. Iya. Enggak mau. Atau Anda minta sesuatu kepada kami? Iya. Minta apa itu? Kalau mau ke sini jangan lupa Iya. pada baca doa. Oh, Anda tahu ya orang yang baca doa sama yang tidak? Iya, saya juga tahu. Saya juga orang Muslim. Saya boleh tahu ini wujud Anda apa sih? Wujud saya harimau. Berarti Anda tahu kejadian yang kecelakaan anak kecil Di itu? sini. Enggak mau. Kenapa sih? Enggak ada yang suka ganggu di sini mah enggak ada. Terus kenapa sering terjadi kecelakaan? Itu mah yang kecelakaan bukan orang sini. Wah, yang benar. Iya, Dia itu orang sini loh. bukan. Jangan-jangan Anda setan ini. Ih, setan apaan saya? Karena banyak setan tuh ngaku-ngaku dia sebagai muslim. Kalau Anda bisa baca syahadat emang? Bisa. Gimana baca syahadat? Asyhadu alla ilaha illallah Terus? Muhammadur Rasulullah. Itu aja udah salah itu. Ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Artinya tahu nggak? Nggak tahu. Berarti Anda bukan muslim.
Terus kenapa Anda senang tempat tinggal di sini? Karena di sini itu aman, Aman. Terus? nggak ada yang ganggu. Emang Anda takut diganggu seperti apa sih? Diganggunya pohon-pohon itu habis semua ditebangi. Emang Anda tinggal di pohon? Iya, tinggal di pohon. Padahal kan Allah telah menciptakan alam gaib buat Anda tempati, bukan alam nyata. Terpojok, dia pun pamit. Udah ya, kalau gitu ya. Apaan yang udah? Udah, saya mau pulang. Ya udah Anda keluar ya. Ya udah. Tadi airnya mana? Bismillah. Ternyata makhluk ini masih bersemayam di tubuh mediator. Kamu ngasih air sama saya bukan air biasa. Loh, lo tahu dari mana? Anda nggak suka? Nggak suka. Maunya apa? Maunya kopi. Oh, kopi. Jadi Anda mau disiram air kopi? Mau disiram air kopi apa mau minum air putih? Mau air kopi aja. Oh, disiram air kopi? Iya, sambil rokok ini. Nggak Andi apa-apa, juga suka gitu-gitu. merokok. Iya. Bismillah rokok. Akhirnya, mediator kami sadarkan. Tiba-tiba, siapa gerangan dia? Rupa-rupanya ayah selamat. Di mana ya? Ayah naon. Bisa duduk. Ini Anda siapa sih kalau saya boleh tahu? Menitip air nanti. Oh, ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Berkenan dengan Kurang pan. Sekarang aja Oh gitu. Tapi kenapa di sini sering terjadi kecelakaan? Ada motor masuk sawah, tukang ojek, warga sekitar. Apalagi terakhir ada kejadian sampai merenggut nyawa. Awewe teh. Sanes, lalaki, menu budak letik. Emang tahu? Eta naon? Cang. Naon eta cang? Oh itu lampu. Itu lampu. Mata biasa poe gunung cang, mata dia teh menurut kabeh. Tadi pada cang lampu mata. Nah segini aja ya. Kuring teh. Ya itu Anda yang melakukan. Memang kuring. Kenapa Anda melakukan itu? Dia Rita ker ayah sesepuh. Can ayah kejadian barang sesepuh geus eueuh. Sok ayah wae kuring ngaganggu. Manusia. Kenapa Pan- seperti itu? Dibelah sesepuh ayah nu disieunkeun. Ayah nang geus eueuh. Siap geus dipundut ku pangeran. Terus kenapa Anda jadi istilahnya beringas apa mengganggu pengendara motor? Kayak iki. Lagi di dia. Awas suara iya naon. Azan? Kamu. Lu ngaji teh. Emang kenapa? Anda merasa gimana dengan Atuh jon atuh. Oh, John. Jon ketenang. Oh, senang. Senang. Oh, Jadi senang. berarti teh eta batur. Kuring. Tinggal Anda di mana? Di tempat ini atau di seberang sana di makam? Tadi sabrang itu. Oh, di atas sana ya. Oh, Banyak makhluk di sana ya sejenis Anda. banyak di situ banyak. Selain Anda ada lagi yang suka mengganggu. Sok kadang-kadang sok masuk ke raga manusia. Oh, gitu. Eta awewe. Kenapa? Anda tahu kenapa dia suka masuk ke tubuh manusia? Sok ya ayuni pada mah lain eta lain ayuni. Oh, Ayuni. Kuring mah hele. Emang Ayuni itu siapa? Eta awewe ke cebur eta kali. Jadi hanya mengaku-ngaku ya? Oh, gitu. Pada mah sanes. Terus Anda gangguannya apa sih? Yang suka Anda lakukan itu seperti apa Iya. gangguan? Ye, Kenapa? Mata Mata Anda tutup. kuring rubah. dirubah gimana? Sinanang kok tadi nah hari dia jadi ka dia tadi nah hari dia hari jadi hari ka dia gitu. Oh, jadi Anda memalingkan apa penglihatan. Kamu Terus tadi Anda katanya punya itu juga teman sebangsa Anda yang wanita suka mengganggu. oh, Bisa dipanggil?
Bade ayah naon. Nanti saya pengen nanya sama dia. Bisa? Kiranya Panggilin ya. entos bedeuhnya. Nuhun, Ki. Tak lama, dia seperti memanggil temannya. Ada apa setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Bedeuhnya. Nuhun, Ki. Mediator ini seperti memanggil temannya. Benar saja, tak lama perilaku mediator berubah. Ayang kapan ke? Kurang? Hah? Iya. Ayah naon. Ya, silakan duduk ya. Kita ngobrol sambil duduk aja. Sepertinya sosok perempuan. Ya, duduk di sini ya. Kita ngobrol-ngobrol sebentar. Anda ini siapa? Siapa Iya. Anda? Atas terangkan heula. Bade ayah naon. Kami ingin tahu apa namanya situasi apa sih yang terjadi. Gondrong tela. Ya tela gondrongnya. Kenapa? Si Gondrong manggil. Ya, kita di sini tuh ingin mengetahui kejadian-kejadian kenapa motor sering jatuh di sini, lalu katanya ada warga-warga yang sering dimasuki gaib dan mengaku-ngaku sebagai seseorang. Itu ulah siapa ya? Ulah Anda yang masuk situ. Kenapa Anda ketawa? Kenapa Anda ketawa? Oh, Anda Kunti. Kunti itu emang rupanya seperti apa sih? Perempuan berambut katang-katang. Aku suka kandang sejak bayi. Bayi siapa yang Anda gendong? Ya. Hah? Mau apa mau dikandang? Oh, enggak. Saya kan bukan bayi. Enggak dong. Enggak dong. Saya bukan bayi. Itu yang gedean. Jadi Anda gini, sekarang suka masuk ke tubuh orang, ngaku-ngaku sebagai siapa tadi itu disebut? Ayuni. Betul ya? Terus kenapa Anda suka apa namanya menyamar sebagai Ayuni? Padahal kan Anda sebangsa jin, sebangsa kuntilanak. Sepatas. Hah? Sepatas lembur titinya. Ramai. Tapi kan kesian keluarganya itu Iya. menjadi fitnah. Nanti urusan kuring-kuring. Oh, Mana, gitu. mana. Anda emang merasa senang ya? Atuh. Sesepuh di jasa. Kenapa emang? Emang ada apa? Mana nyampaikan segedik. Oh, kirim pesan sama Pak Ani. Assalamualaikum. Kamsam. Adek naon? Apa nih kan ya? Lamun kuring sak ngasup ke manusia geus ayeuna pan ayeuna geus naonnya. Lain ayeuna Saha? kunti. Naon maksudna sok nganiaya ka anak jelema? Atau ka makhluk? Ayeuna punten wae nya. Ngapura ya. Tapi Anda mau nggak ganggu, masih terus mau mengganggu nggak? Yang penting kan itu. Kayak Ji, ya, abah disebut di dinya. Bisa nanti dicaungkan dia. Apa jangan-jangan nanti udah diterangin Masih masih. Kedua, ayah anu suara. Iya, nang. Baca-baca buku, nang. Oh, ngaji Yasin. Yasin. Ngaji Yasin. Ya mah, jempling. Oh, gitu. Jadi itu aja. Rong kere. Ya, si, rondong Mas, ngacak Tom. kue wae. Ingat Anda jangan sekali-sekali mengganggu lagi. Ampuranya. Kalau mengganggu, Assalamualaikum. Sekarang mediator kami sadarkan. Kakek pengalaman ini. Kini, Pak Hakim mencoba menetralisir keadaan dengan doa. Semoga tidak ada lagi bahaya di tempat ini. Pak Hakim, kita tadi sudah melalui mediumisasi, lalu kesimpulan apa yang bisa kita kesimpulkan dari hasil mediumisasi kita tadi, Pak? sekali lagi doa ternyata bisa menjadi solusi dari segala macam bentuk apa namanya musibah gitu, atau apa namanya hal-hal yang ada gangguan dari makhluk-makhluk halus gitu.
Tadi diakui sendiri oleh beberapa makhluk yang kita sempat mediumisasi, karena memang makhluk itu yang sering dilihat oleh warga sekitar sini, dan mereka mengatakan bahwa kekuatan doa, kekuatan zikir, menyebut asma Allah itu bisa menjadi senjata untuk menghalau mereka. Tadi ada beberapa makhluk yang meminta gitu, minta dalam bentuk penghormatan. Artinya kalau istilahnya kita mengetahui ada satu tempat dihuni oleh makhluk gaib, kita nuwun, permisi dan lain sebagainya. Padahal itu sangat dilarang dalam Islam. Nah, itu dibuktikan dengan adanya firman Allah di surah Al-Jin ayat ke-7, bahwa ada sebagian golongan manusia yang meminta perlindungan dari sebangsa jin, maka jin itu akan menambah kesombongan bagi dirinya. Artinya apa? Bagi umat Islam, ketika kita melewati satu jalan yang kita anggap angker, jangan kula nuwun, jangan permisi, tetapi bacalah doa yang Nabi ajarkan, seperti a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Itu udah cukup. Artinya aku berlindung dengan kesempurnaan kalimat Allah min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaannya, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Sekali lagi, jadikanlah Islam sebagai solusi dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan dan keselamatan bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Terima kasih banyak Pak Hakim. Ternyata asma Allah jadi kunci agar terhindar dari segala gangguan. Maha besar Allah. Kenapa Anda suka mengganggu pengendara yang lain? Karena orang yang lewatnya itu nggak tanpa permisi. Anda setuju mana, baca bismillah atau permisi? Setuju bismillahirrahmanirrahim. Oh, Anda bisa juga ya?